Malam Jumat itu saya bersahadat ya di hadapan teman Muslim dari Jawa Timur ya. Tidak di masjid atau mana? Enggak, waktu itu. Berarti di rumah gitu. Di rumah aja. Masya Allah. Masuk Islam. Kemudian jam berapa? Jam 12 malam kalau nggak salah itu saya masuk Islam. Tengah malam saya masuk Islam. Malam Jumat ya. Kemudian hari Jumat pagi subuh itu sholat subuh pertama kali. Iya. Ya saya tidak bisa baca tidak bisa baca Arab, kemudian juga tidak saya baca Latinnya waktu itu dikasih buku. Jadi ketika sholat subuh itu buku di depan, Latinnya saya baca ya. Kemudian siangnya itu sholat Jumat pertama kali. Kemudian malamnya itu sholat tarawih pertama kali. Ramadan itu? Ramadan. Masya. Jadi sehari sebelum Ramadan saya masuk Islam. Kemudian sholat Idul Fitri juga pertama kali waktu itu. Maka sangat bersejarah sekali ketika waktu itu masuk Islam. Ya, sholat hari Jumat, kemudian sholat tarawih juga pertama kali. Kemudian merayakan Idul Fitri sebagai seorang Muslim juga pertama kali waktu itu. Itu sangat berkesan sekali. Karena memang TKA itu sekarang yang satu rombel itu ada di teras ya, di teras ini. Oh, berarti sekarang KBM itu di teras tadi? Ya, di kelas ya. Nggak di kelas. Masya Allah. Satu rombel itu TKA ya, satu rombel TKA itu KBM-nya di teras ya. Teras. Kemudian untuk TKB itu KBM-nya di masjid, di dalam masjid. Di dalam masjid. Iya. Masjid. Memanfaatkan masjid dulu ya. Memanfaatkan masjid dulu. Ya karena memang karena animo masyarakat, alhamdulillah diberikan dipercaya oleh masyarakat untuk membersamai putra-putri mereka dalam mendidik mereka. Ya, ini amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pun ikut puasa waktu itu. Masya Allah. Tapi puasanya diam-diam. Diam-diam itu jangan sampai orang tua tahu. Artinya saya ketika mau tidur itu membawa makanan ke kamar ya, membawa makanan dan nasi dan lauknya, kemudian juga membawa minum. Nah sebelum subuh itu makan ya. Nanti siangnya saya ikut puasa. Ikut puasa. Pernah suatu kali makanan yang saya bawa itu lupa tidak saya makan dan karena bangunnya kesiangan tidak jadi makan sebelum subuh. Ya, kemudian ibu saya melihat, bahasanya ngonangi lah, ono panganan jero kamar, gue panganan nang kamar koyo wong loro wae. Nah itu komentar ibu saya waktu itu. Ya aku arek mlebu Islam piye? Yo ora apa-apa. Yo ora apa-apa. Lah kok nek wong tuaku nesu kepiye ngono. Ora apa-apa. Nek wong tuamu nesu aku sing ngadepi. Masyaallah. Ngono nek. Lah kok nek ora dianggap anak piye? Tak pe anak, tak anggap anak ya. Ndak apa-apa. Aku tak sing ngadepi ngono. Karena memang Pak Lek ini sepupunya ibu ya. Oh dari. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sore hari ini berjumpa lagi dengan Nik Kondang. Kali ini kita ada vlog di daerah Pelayan Gunung Kidul. Berjumpa dengan narasumber kita yang spesial, yaitu beliau adalah seorang mu'alaf yang menjalani jalan dakwah di Gunung Kidul sudah kurang lebih sekitar 20 tahunan ya. Nanti untuk lengkapnya mungkin langsung kepada beliaunya ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Masya Allah. Ini monggo bisa diperkenalkan dulu Ustadz siapa, terus mungkin diceritakan jalan dulu itu bisa mu'alaf itu seperti apa, monggo. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu sholihah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mas Habib, sebutan untuk Lek Kondang ya? Ya. Kopi 1 liter katanya. Masya Allah. Karena
sebenarnya berbicara masalah mu'alaf ya, saya itu sebenarnya malu ketika disebut mu'alaf ya, karena memang itu sudah sangat lama sekali ya, sudah sekitar berapa tahun. Saya masuk Islam itu pada usia 19 tahun, tahun 2005. 2005, Jadi tinggal hitung aja kira usia saya berapa. Oh, gitu. Nah, artinya perjalanan saya menuju hidayah dari Allah Subhanahu wa taala itu sangat panjang sekali, sehingga ya kalau diceritakan ya seperti kita review masa lalu ya. Jadi kalau berbicara masalah saya dulu masuk Islam ya, memang dulunya saya Katolik, terlahir dari keluarga Katolik, kemudian juga orang tua, saudara-saudara semua Katolik. Saya anak pertama dari 6 bersaudara, semuanya laki-laki ya. Masya Allah, 6 bersaudara ya. 6 bersaudara, laki-laki semuanya. Saya anak pertama. Ya. Kemudian dulu nama baptis saya itu Julius. Ya. Julius. Jadi saya dulu waktu kecil ya sering memakai nama Julius. Jadi maaf, Julius saja atau ada nama panjangnya, Ustaz? Ya. Kalau nama baptis dulu. Nama baptis Julius, kemudian nama dari lahir akte itu Sudaryanto. Jadi Julius Sudaryanto. Gitu. Jadi asli orang Jawa ya. Aslinya malah Sudaryanto ya? Ya. Oh, berbicara Sudaryanto mungkin asal dari mana, Ustaz? Kok namanya Jawani gitu? Saya lahir di Jawa Tengah bagian timur, yaitu Sragen. Oh, Sragen. Ya. Berbatasan dengan Jawa Timur ya, Sragen itu. Kabupaten yang berbatasan dengan Jawa Timur. Ya. Oke. Ya, mungkin ini masih flashback mungkin bisa diceritakan perjalanan spiritualnya Ustadz dulu itu, kenapa kok bisa masuk Islam itu, mungkin ada yang membantu atau mungkin karena ada saudara atau mungkin ada ustadz atau mungkin karena lingkungan, mungkin bisa diceritakan Ustadz, nanti biar teman-teman bisa menyimpulkan kenapa beliau itu bisa menjadi seorang mu'alaf, Ustadz. Ya. Hidayah itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun hidayah itu terang benderang seperti sinar matahari di siang hari, tapi memang yang punya kuasa memberikan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian perjalanan hidayah saya dulu karena memang lingkungan saya dulu itu muslim semuanya ya, dan teman-teman saya juga banyak muslim ya. Sehingga banyak ngobrol-ngobrol dengan teman-teman yang beragama Islam itu ya ada bekasnya, terutama ketika bulan Ramadan ya. Ketika bulan Ramadan itu sesuatu yang syahdu sekali ya. Lihat teman-teman waktu itu di kampung pada berangkat ke masjid ya, kemudian sholat tarawih ya, kemudian sholat Id, ya, Lebaran, ya, dan lain sebagainya. Ya. Sehingga waktu itu ada teman yang tanya kepada saya, sebenarnya agama yang benar itu agama apa? Ya. Kemudian teman itu bercerita tentang halal haram, ya. Sehingga waktu teman saya itu mengatakan, ya di Islam itu seperti babi, darah, bangkai itu diharamkan. Ya. Maka ketika saya SD itu, ketika pelajaran agama Islam, walaupun saya boleh keluar ya, ketika pelajaran agama Islam boleh keluar, waktu itu kalau nggak salah gurunya itu Pak Mudrik. Pak Mudrik sering beliau bercerita tentang 25 nabi ya, Nabi Adam, Nabi Musa. Ya. Sehingga saya senang sekali dengan kisah itu ya, membekas sekali gitu. Itu SD ya, Ustaz? SD. Masya Allah. Sehingga ketika pelajaran agama Islam itu saya nggak keluar, banyak teman-teman yang agama Islam itu minta dicatatkan. Saya dengan senang hati mencatatkan, bahkan siapa yang mau dicatatkan, saya mencatat agama Islam itu, pelajaran agama Islam. Sehingga ketika saya tahu bahwa agama Islam itu melarang makan babi, mengharamkan bangkai. Nah, ketika saya waktu SMP itu, saya pun ikut tidak memakan daging babi, ikut tidak memakan daging anjing ya waktu itu,
kemudian saren. Kalau dalam namanya di kampung saya itu darah yang dibekukan namanya saren. Ya, itu saya pun nggak makan. Walaupun itu waktu itu kalau daging babi itu mudah sekali untuk dijumpai di pasar itu. Bahkan ibu saya juga sering beli daging babi, kemudian masak, kemudian saren. Tapi karena Islam itu melarang, saya ikut tidak makan. Saya tidak mau makan saya waktu itu. Padahal saya masih Katolik. Iya, ya. masih non Muslim ya. Iya. Masih non Muslim. Kemudian ketika bulan Ramadan bulan Ramadan itu kan umat Islam berpuasa. Saya pun ikut puasa waktu itu. Masya Allah. Tapi puasanya diam-diam. Diam-diam itu jangan sampai orang tua tahu. Artinya saya ketika mau tidur itu membawa makanan ke kamar ya, membawa makanan ya, nasi dan lauknya, kemudian juga membawa minum. Nah, sebelum subuh itu makan ya. Nanti siangnya saya ikut puasa. Ikut puasa. Pernah suatu kali makanan yang saya bawa itu lupa tidak saya makan, dan karena bangunnya kesiangan tidak jadi makan sebelum subuh. Ya, kemudian ibu saya melihat, bahasanya ngonangi lah, ono panganan jero kamar, gue panganan nang kamar koyo wong loro bae. Nah, itu komentar ibu saya waktu itu. Ya saya diam aja. Artinya puasa Ramadan sangat membekas sekali di hati saya. Bahkan ketika saya sudah waktu itu STM ya, SMA, SMK ya, SMK sekarang ya, waktu itu STM ya. Usia berapa, Ustaz? Usia ya 18-19 tahun ya. Ketika usia 18 tahun itu di Jakarta itu saya termasuk yang aktif di gereja. Oh, berarti pindah Jakarta gitu? Ya. Saya pindah domisili di Jakarta ikut paman saya. Waktu paman saya Muslim. Tapi juga bukan karena paman saya yang merayu kemudian membujuk, enggak. Itu pun murni Allah yang berikan hidayah ya. Artinya memang Allah takdirkan saya hidup di lingkungan Muslim, kemudian berbaur dengan kaum Muslim, orang-orang Islam, dan saya pun menjemput hidayah di tengah-tengah kaum Muslimin. Ya, waktu itu di dalam aktif saya di gereja, saya juga berpikir terkadang saya ingat masa-masa ketika dulu ikut puasa. Kemudian mulai saya memikirkan tentang Islam. Ya. Sehingga niat untuk belajar Islam itu lebih besar lagi, ya. Lebih besar lagi. Kemudian juga saya banyak bertanya tentang Islam. Ya, kemudian mantap waktu itu tahun 94. Kalau 94, tahun 94 itu saya masuk Islam. Masya Allah. Ya, saya masuk Islam. Diawali dengan saya dialog dulu dengan paman saya. Jadi lantaran atau mungkin yang menyebabkan Ustadz itu masuk Islam, apakah dari paman atau mungkin ada Ustadz tertentu gitu, mungkin bisa kalau boleh bisa biar pemirsa biar pada tahu gitu. Nah sebenarnya Ustadz saya juga tidak tahu karena memang ketika saya Katolik itu kan memang tidak punya teman Ustadz ya. Tidak punya teman Ustadz, hanya teman biasa aja, hanya saja mereka karena memang rajin ya, sholat, sholat berjamaah, kemudian juga sholat Jumat, ya, itu kan sering kita ngobrol ringan aja. Ya. Kemudian waktu itu saya mulai tertarik dengan Islam, kemudian mulai serius. Ya. Waktu itu saya tanya ke Pak Lek saya, Lek, nek aku arek mlebu Islam piye? Ya ora apa-apa. Ya ora apa-apa. Lah kok nek wong tuaku nesu kepiye? Ora apa-apa. Nek wong tuamu nesu aku sing ngadepi. Masyaallah. Engko nek lah kok nek ora dianggap anak piye? Tak anggap anak ya. Ndak apa-apa. Aku tak sing ngadepi ngono. Karena memang Pak Lek ini sepupunya ibu ya. Oh, dari jalur ibu ya? Dari jalur ibu ya. Nah, kemudian
yo nek kowe ben mantep yo poso sik wae. Nah, saya juga tidak tahu, manut aja waktu itu suruh puasa ya. Hari Senin ya, dialog dengan Pak saya itu hari Ahad, Seninnya saya suruh puasa. Ya pokoknya puasa gitu aja. Ya puasa ya ala Islam lah. Menjelang subuh itu sahur, kemudian maghrib saya buka gitu aja. Ya, saya juga tahu pokoknya puasa aja ya. Ya. Kemudian puasa 4 hari. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis ya. Saya puasa, hari Kamis itu saya sudah mantap untuk masuk Islam. Kamis. Hari Kamis. Kemudian saya kirim surat kepada orang tua. Langsung itu Ustaz. Hari Kamis itu langsung. Malam Jumat. Masya Allah. Jadi kendel ya. Malam Jumat itu saya putuskan untuk masuk Islam. Kemudian sebelumnya saya buat surat kirim ke orang tua, karena waktu itu kan belum ada HP ya. Ya, belum ada Android. Ya, saya kirim surat karena komunikasi dengan orang tua waktu itu dengan surat ya. Kirim surat, kemudian surat balasan belum datang, saya sudah memutuskan untuk masuk Islam apapun resikonya. Ya. Kemudian malam Jumat itu saya bersahadat ya di hadapan teman Muslim dari Jawa Timur ya. Tidak di masjid atau mana? Enggak, waktu itu. Berarti di rumah gitu. Di rumah aja. Masya Allah. Baru masuk Islam. Kemudian jam berapa? Jam 12 malam kalau salah itu saya masuk Islam. Tengah malam saya masuk Islam. Malam Jumat ya. Kemudian hari Jumat pagi subuh itu sholat subuh pertama kali. Iya. Ya, saya tidak bisa baca tidak bisa baca Arab, kemudian juga tidak, saya baca Latinnya waktu dikasih buku. Jadi ketika sholat subuh itu buku di depan, Latinnya saya baca ya. Kemudian siangnya itu sholat Jumat pertama kali, kemudian malamnya itu sholat tarawih pertama kali. Ramadan itu? Ramadan. Jadi sehari sebelum Ramadan saya masuk Islam. Kemudian sholat Idul Fitri juga pertama kali waktu itu. Maka sangat bersejarah sekali ketika waktu itu masuk Islam ya, sholat hari Jumat, kemudian sholat tarawih juga pertama kali, kemudian merayakan Idul Fitri sebagai seorang Muslim juga pertama kali waktu itu. Itu sangat berkesan sekali. Gitu. Luar biasa ya Ustadz. Ya ini langsung ke depan ya. Jadi kenapa kok kita shoot atau ngambil podcast di sini, mungkin teman-teman bisa lihat di belakang itu ada masjid dan ini ada gundukan tanah ya. Jadi ini memang sengaja kita buat podcast di sini untuk biar teman-teman tahu bahwa ini salah satu tempat dakwah beliau Ustadz Julius Sudaryanto yang berada di Gunung Kidul, lebih tepatnya lagi di zoom in di Kecamatan Plain ya Ustadz. Mungkin bisa diceritakan Ustadz, kenapa dulu itu bisa ke Gunung Kidul? Kan tadi cerita di Jakarta, terus mungkin agak dicepatkan lagi, kapan pindahnya ke Gunung Kidul, terus kenapa memilih Gunung Kidul, bisa diceritakan? Ini juga review masa lalu juga ya, tapi lebih cepat lagi gitu loh untuk arahnya ke sini kan. Sekarang kan tahun 2025 beliau sudah punya tempat dakwah sebesar ini, alhamdulillah. Mungkin kan bisa diceritakan ya. Mungkin tidak panjang ya, karena memang itu review juga tidak panjang ya. Tepatnya di akhir 2003 ya, kami memutuskan untuk pindah ke Gunung Kidul waktu itu bersama teman-teman juga ya. Sebelumnya kita tinggal di Bekasi ya, kerja di pabrik, di perusahaan waktu itu, perusahaan Delphi Automotive System ya, kepunyaan GM ya, General Motor waktu itu. Kemudian memang ada pengurangan karyawan waktu itu. Kemudian yang sebelumnya kita pernah melakukan donasi atau mungkin sumbangan ke salah satu pondok di Gunung Kidul waktu itu ya. Karena kami waktu itu ada tim masjid ya, tim DKM, Dewan Kemakmuran Masjid waktu itu di perusahaan itu ya? Di perusahaan kita melakukan sumbang donasi kepada pondok pesantren. Nah ketika kita
ke pesantren itu kok tertarik untuk hidup di dekat pesantren waktu itu ya. Kemudian juga semenjak itu mindset hidup saya yang sebelumnya itu asing dengan pesantren, ya kok jadi berubah untuk punya anak sekolah di pesantren. Yang sebelumnya tuh saya heran ketika ada teman-teman itu adiknya sekolah di pesantren di Gontor waktu itu, heran. Ki sekolah nang pesantren untuk apa? Apa iso golek pekerjaan ya? Waktu itu seperti itu ya cara berpikir saya ya. Ya kemudian akhir 2003 itu dengan beberapa teman saya pindah ke Gunung Kidul. Tempatnya di Siono waktu itu. Kemudian dekat dengan waktu itu pondok pesantren Mardutullah ya. Nah, kemudian 2004 istri saya juga ikut mengajar di TK Waladun Solehun ya waktu itu, yang rintisan pertama ya. Di Gunung Kidul ya, sentuhan dakwah di Gunung Kidul seperti itu mungkin ya. Istri saya ikut ngajar di TK Waladun Solehun waktu itu. Kemudian 2004 juga kita sempat ikut, agak lama juga sih, ikut belajar di pesantren Ibnu Qayyim di Jogja ya. Di Yogyakarta itu. Ibnu Qayyim kita berarti ikut di bukan di Gunung Kidul ya, Ibnu Qayyim itu di Jogja. Nah, di Jogja. Di Jogja. Okay. Nah, 2004 itu pertengahan 2004 itu kita dengan teman-teman ikut belajar di pondok pesantren Ibnu Qayyim. Ya cukup lama waktu itu belajar, mungkin sampai 2010 ya. Oh ya. Dari 2004 sampai 2010 ya. Lama 6 tahun ya. 6 Kemudian 2011 ya. Kita 2010 kita bergabung dengan Yayasan Persaudaraan Jamaah Haji Indonesia yang ada di Jogja. Kemudian saya diamanai tanah wakaf yang ada di Pelayan ini di bawah Yayasan Persaudaraan Jamaah Haji Indonesia. Kemudian 2014 ya. kita mulai merintis TK. Oke. Ya. TK waktu itu Kabut TK Islam, itu pun namanya 2012 ya, 2016 nama itu. Nama itu muncul 2016. Tapi untuk memulainya 2014. 2014 ya. Tapi tanpa nama, masih TK aja. Masih TK aja gitu ya. TK aja. Dan itu di tempat saya di rumah itu kita bagi dua ya. Separuh untuk belajar TK, separuh untuk saya tinggal. Masya Allah. Jadi di rumah gitu ya? Ya, TK-nya di rumah. Luar waktu biasa. itu santrinya 5 kalau nggak salah ya. 5. Tahun pertama kedua itu 5 karena emang di dalam rumah. Jadi rata-rata juga teman anak yang dimasukkan ke TK yang kita mulai itu juga yang akrab dengan kita aja ya. Karena memang tidak akrab sekali tidak mungkin. Ya, TK-nya di rumah rintisan ya. Kemudian 2016 kita pindah di tanah wakaf ini ya. Dari PDHI. Memang awalnya saya diamanahkan untuk merintis Islamic Center di tanah wakaf ini oleh muakif beliau almarhum Bapak Sakijan ya. Semoga Allah memberikan rahmat kepada beliau. Amin. Ya. Kemudian dari situlah saya berpikir nek diamani Islamic Center ki opo yo. Akhirnya saya membangun ya merintis TK itu. Ya 2016 kita pindah TK-nya. Sebelumnya dulu ini kebun ya. Ini kebun ini. Kebun. Dulu tidak ada bangunan sama sekali, ini kebun alas biasanya. Kemudian 2016 itu kita dibangunkan sebuah rumah limasan ya. Limasan. Ini limasan yang sebelah sana yang sekarang sudah permanen itu. Untuk dipacak menjadi TK. Waktu itu almarhum Ustadz Sunadi Sahuri ya, yang beliau menyerahkan kepada saya, Mas Daryanto, kita bangun ke limasan kok dipacak TK yo. Masya Allah. Siap tat. Ya. Beliau yang memberikan rumah itu. Ya. Kemudian alhamdulillah sampai sekarang yang awalnya santri yang itu kita mulai dari rumah yang jumlahnya 5, sekarang sudah 116 ya. Jadi santrinya sudah 116 ya. KBTK Islam Al-Kahfi ya. Sebenarnya waktu itu
nama KBTK Islam Tahfidzul Quran Al-Kahfi sebenarnya. Karena memang kita fokus pada pembelajaran hafalan Al-Quran untuk anak-anak. Masya Allah. Jadi fokusnya untuk menghafal Quran gitu ya Ustaz. Dan buat teman-teman ini kita potong sebentar untuk kenapa kok syuting di sini. Ini ada program pembangunan dari KBTK Islam Tahfidzul Quran PDHI Playen. Program untuk pembangunan apa Ustadz ini? 2 kelas atau bisa? Ruang kelas ini. Ruang kelas. Rencananya ini 4 ruang kelas. 4 ruang kelas. Dan untuk biaya mungkin bisa disepilkan mungkin sekitar menghabiskan dana berapa Ustadz ini untuk Oke. Kenapa kok membangun langsung 4 ruang kelas ya? Memang TKA itu ada 3 rombel ya. Oh, 3 rombel. Satu rombel berapa Ustaz? 20. Oh, 20. Satu rombel 20, sedangkan TKA itu ada 3 rombel. Ya. Baru ada 2. Oh, baru 2. Baru ada ruang kelas. Jadi kurang 1. Sedangkan TKB TKB itu jumlahnya 32, itu berarti 1,5 rombel. 1,5 rombel. 1,5 rombel karena satu rombel itu kan 20 juga ya. Artinya 32 berarti kan 2 rombel kurang. 2 rombel kurang. Berarti TKB nanti jadi 2 rombel, untuk TKA 1 rombel itu sudah 3 ruang ya, 3 ruang kelas. Dan untuk tahun depan itu kan persiapan karena yang sekarang TKA itu membutuhkan 3 rombel, 3 ruang kelas. Maka tahun depan itu TKB juga butuh 3 ruang. Seperti itu. Maka ini untuk persiapan tahun yang akan datang, bahwasanya kebutuhan kita adalah untuk TKB 3 ruang dan TKA 1 ruang. Masya Allah. Buat teman-teman yang ingin berpartisipasi, insya Allah ini masih proses pembangunan dan kebutuhan dana juga lumayan banyak. Nanti bisa langsung menghubungi beliau Ustadz Julius Sudaryanto, nanti kontaknya akan kita kasih di bawah, atau mungkin yang punya relasi bisa dibawa ke sini untuk melihat kondisi pembangunan di Playen Gunung Kidul, Komplek KBTK Islam Tahfidzul Quran PDHI Playen Ustaz. Apalagi Ustaz? Ya tadi ditanyakan berapa kisaran yang dibutuhkan ya. Itu kurang lebih sekitar 720 juta. 720 juta Masya Allah. Untuk pembangunan 3 ruang kelas ini plus kamar mandi, kemudian tempat wudhu dan lain sebagainya Karena anak-anak sebelum pulang itu sholat duhur dulu. Kita ajari untuk berwudhu, kemudian sholat jamaah, artinya menanamkan ibadah sejak dini, gitu. Dan ini sudah progres untuk pekan kedua pembangunannya. Jadi diharapkan, karena memang harapan kita harapan kita itu ini pembangunan segera selesai, karena memang TKA itu sekarang yang 1 rombel itu ada di teras di teras ini. Oh, berarti sekarang KBM itu di teras Ustaz? Di kelas ya? Nggak di kelas. Masya Allah. Satu rombel itu TKA satu rombel TKA itu KBM-nya di teras Teras. Kemudian untuk TKB itu KBM-nya di masjid, di dalam masjid. Di dalam masjid. Masjid. Memanfaatkan masjid dulu ya. Memanfaatkan masjid dulu. Karena memang karena animo masyarakat, alhamdulillah diberikan dipercaya oleh masyarakat untuk membersamai putra-putri mereka dalam mendidik mereka. Ini amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini dulu podcast kita hari ini, nanti kita lanjutkan di part 2 atau part 3. Jika teman-teman ada pertanyaan atau mungkin nanti bisa tanya di kolom komentar untuk perihal beliau ataupun untuk TK atau KB dari Islam PDHI Playen ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.